Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Canur Berbagi. Pada kesempatan kali ini ada materi yang disampaikan untuk mendukung percepatan informasi terkait program implementasi lingkungan belajar berkualitas program PAUD. Program ini disusun oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek tahun 2021, sehingga dapat segera diimplementasikan oleh Satuan PAUD dengan harapan program PAUD akan semakin berkualitas. Materi ini sangat bermanfaat dan bisa dipakai oleh PKG, Pusat Kegiatan Gugus, atau gugus-gugus PAUD yang ada di kecamatan. Kemudian juga bagi satuan PAUD, di mana di dalamnya ada pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian bagi penilik atau pengawas TK maupun RA, dan juga bagi pemangku kebijakan. Pada materi kali ini ingin saya sampaikan terkait masalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana pembelajaran berbasis proyek? Mari kita ikuti di channel ini. Jangan lupa like and share. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita masuk ke materi pembelajaran berbasis proyek. Sebenarnya apa pembelajaran berbasis proyek itu di satuan PAUD? Tujuan dari penyampaian materi ini diharapkan nantinya bisa difahami terkait pengertian dan cara mengembangkan pembelajaran berbasis proyek pada satuan PAUD. Kemudian diharapkan juga difahami cara mengembangkan kegiatan-kegiatan bermain yang sederhana melalui pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian juga diharapkan nanti bisa difahami peran pendidik dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pembelajaran berbasis proyek itu sebenarnya apa ya? Terus mengapa pembelajaran berbasis proyek itu perlu dilakukan pada program pendidikan anak usia dini? Dan tentunya ada satu pertanyaan yang tak kalah penting. Terus bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu bisa diimplementasikan? Nah, dari beberapa hal ini kita akan bahas semuanya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya anak usia dini itu memiliki karakteristik yang perlu kita pahami, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, anak itu unik. Anak itu unik. Bagi yang sering bersentuhan dengan anak usia dini, kita akan melihat keunikan mereka. Kemudian aktif. Anak kecil kadang ya tidak bisa kita perintah, kita suruh. Ya, mereka berlari ke sana sini. Karena memang itulah karakteristik yang dimiliki oleh anak usia dini itu sendiri. Spontan, ada sesuatu langsung mereka bereaksi. Kemudian mereka itu memiliki rentang perhatian yang pendek. Artinya apa? Pada saat dia bermain sesuatu, seringkali setelah itu ditinggal ya. Dia main dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang penting mereka merasa nyaman gitu. Mereka juga menyukai kebebasan dalam belajar. Pokoknya yang merasa enak untuk mereka lakukan, mereka lakukan. Itu karakteristik ilmiah mereka.
dan keingintahuan mereka itu sangat besar sekali. Makanya pada anak-anak usia dini itu perlu pendampingan yang baik, yang bagus, baik dari pendidik ataupun dari tenaga kependidikan serta orang-orang di sekitarnya, ya, khususnya orang tua yang ada di rumah. Karena keingintahuannya yang besar, seringkali mereka kurang terkendali karena tidak tahu apakah barang ini berbahaya, apakah barang ini aman untuk dibuat mainan. Ya, ini perlu pendampingan. Pembelajaran berbasis proyek itu merupakan salah satu pembelajaran yang dapat memfasilitasi karakteristik alamiah anak itu. Jadi karakteristik yang tadi sudah ada tadi itu dapat difasilitasi melalui pembelajaran berbasis proyek. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya definisi pembelajaran berbasis proyek itu apa sih? Pembelajaran berbasis proyek itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran melalui bermain berdasarkan prinsip konstruktivistik, di mana anak membangun pengetahuan baru. Jadi di sini ada kemauan anak, kemampuan anak, mereka mengeksplor dengan idenya, dengan minatnya sendiri melalui kegiatan bermain. Kemudian berikutnya prinsipnya adalah inquiry. Dari kegiatan bermain disitulah anak-anak itu bisa menemukan sesuatu, ya, menemukan sesuatu. Dan itu semuanya adalah sebuah proses pembelajaran. Bisa permasalahan, bisa kemampuan-kemampuan perkembangan anak itu sendiri yang mendukung perkembangan anak. Dan melalui pembelajaran berbasis proyek juga, di situ prinsipnya dapat memecahkan masalah. Ada proses pemecahan masalah. Anak menemui sebuah permasalahan dan di situ mereka akan mencari pemecahan masalah. Kemudian pembelajaran juga itu, pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang terintegrasi. Dari alat-alat permainan, dari orang-orang yang ada di sekitar, dari hal-hal yang mendukung dalam proses kegiatan itu, semuanya terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembelajaran berbasis proyek itu dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan mengeksplorasi secara mendalam berbagai topik melalui aktivitas berkreasi menggunakan berbagai bahan atau material terbuka. Nah, di sini digambarkan bagaimana seorang anak dengan alat-alat permainan yang ada, dia bermain, mengeksplorasi dirinya untuk melakukan sesuatu berdasarkan minat dan idenya. Baik Bapak dan Ibu, di dalam pembelajaran berbasis proyek itu bisa dimasukkan tema-tema dan topik-topik yang sederhana dan bisa difahami anak. Tema dan topik sebenarnya apa? Kalau tema merupakan payung yang melengkapi suatu konteks dalam pembelajaran. Sedangkan tema itu sendiri juga merupakan pokok pikiran yang masih bersifat luas dan umum. Jadi perlu dipersempit untuk menjadi sebuah topik. Sedangkan topik itu dekat dengan anak, menarik, dan memperkaya pengalaman anak itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, misalkan kita tema pada saat ini kita akan bermain terkait masalah
kupu-kupu yang indah. Nah, ini adalah tema. Jadi kupu-kupu itu masih lingkupnya umum, bersifat luas. Nah, para pendidik itu bisa mempecah lagi tema-tema ini menjadi sebuah topik. Misalkan bagian tubuhnya kupu-kupu itu bagaimana. Kemudian apa sih jenis-jenis kupu-kupu itu? Nah, ini bisa menjadi bagian dari tema itu. Kemudian apa makanan dari kupu-kupu itu? Kemudian misalkan tempat hidupnya di mana? Habitatnya di mana? Kemudian siklus hidupnya bagaimana? Nah, ini merupakan topik dari sebuah tema yang nantinya dari topik-topik itu juga masih bisa diperkecil lagi. Sehingga anak bisa lebih memahami terkait masalah tema yang kita buat itu. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang mengapa pembelajaran berbasis proyek itu perlu dilakukan pada program pendidikan anak usia dini? Yang pertama, karena pembelajaran berbasis proyek itu dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Kenapa itu dapat memecahkan masalah? Karena melalui kegiatan berbasis proyek, kita melibatkan banyak hal, ya, baik alat, bahan, kegiatan bermain, atau mungkin anak-anak yang bermain di situ. Ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, misalkan anak mengiris sayur mayur seperti yang ada di gambar ini. Bisa jadi mereka akan menemui kesulitan, ini kok kesulitan ya untuk mengirisnya, kok tidak bisa bagus misalkan. Nah, kemudian mereka akan mencari solusi, memecahkan masalah. Kalau di situ ada temannya, mungkin akan berbagi dengan teman. Baiknya di situ ada pendidik yang mendampingi, sehingga solusi pemecahan masalah itu juga bisa diselesaikan secara bersama. Kemudian berikutnya, melatih kemampuan berpikir kritis. Melatih anak berpikir fleksibel. Kemudian mengurangi masalah perilaku di kelas. Serta mengembangkan keterampilan sosial dan juga kemandirian anak. Bapak dan Ibu, berbasis proyek ini adalah kegiatan bermain yang kompleks. Tidak hanya anak duduk, diam, kemudian diberi kertas dan pensil untuk mewarnai sebuah gambar. Nah, kegiatan ini sangat kompleks. Kegiatan berbasis proyek ini adalah kegiatan yang kompleks, sehingga membutuhkan cukup sarana dan prasarana dan aturan-aturan permainan yang perlu kita buat, dan kita harus mendampingi anak-anak itu. Yang tidak kalah pentingnya, dapat melatih berpikir tingkat tinggi, yang biasa kita sebut dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Melatih berpikir tingkat tinggi. Karena dalam bermain proyek ini, berbasis proyek, anak-anak di situ akan dapat menjumpai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari kegiatan bermain, dan mereka akan mencari solusinya. Secara tidak sadar, mereka akan mengembangkan berbagai hal, kemampuan berpikir kritis, fleksibel, kemudian keterampilan sosialnya, emosionalnya, kemandiriannya. Mereka akan bisa berkembang melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Dan tentunya dari kegiatan-kegiatan itu akan melatih berpikir pada tingkat tinggi atau yang kita sebut dengan higher order thinking skill. Sedikit Bapak dan Ibu, apa sebenarnya higher order thinking skill itu atau yang kita sebut dengan HOTS? Melalui kegiatan bermain berbasis project ini,
anak-anak bisa meningkatkan kemampuan berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah tingkatan berpikir secara kognitif dari tingkat yang rendah itu ke tingkat yang lebih tinggi pada taksonomi Bloom. Pada konsep hot skill ini meliputi konsep untuk dapat meningkatkan kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi memang ini sangat bagus sekali permainan kegiatan pembelajaran berbasis proyek untuk dilakukan kepada anak-anak, sehingga kemampuan anak untuk berpikir pada tataran yang lebih tinggi itu bisa terstimulasi, sehingga anak-anak bisa perkembangannya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu? Bapak dan Ibu, kegiatan dalam pembelajaran berbasis proyek itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kenapa begitu? Karena peserta didik kita itu adalah anak-anak usia dini yang berada pada tahapan paling rendah itu, sehingga pembelajaran yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan tingkat usia dan juga tahapan perkembangan mereka, ya, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, misalkan ini beberapa contoh saja. Proyek merawat tanaman yang ada di sekitar sekolah, ya, itu kan sederhana. Ya, sederhana bagaimana anak menanam tanaman dengan cara sederhana, membersihkan pot, menaruh tanah ke dalam pot, menyiram, misalkan itu adalah hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh anak karena sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. Kemudian proyek membuat jus buah. Nah, tentu untuk hal-hal yang berhubungan dengan perangkat-perangkat ini perlu pendampingan. Perlu pendampingan agar tidak berbahaya. Berikutnya adalah proyek merancang kandang untuk binatang ternak. Misalkan menggunakan balok. Balok adalah alat permainan edukatif yang ada di dalam ruangan APE dalam, ya, atau menggunakan kardus-kardus bekas ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian proyek berkreasi membuat bis mainan, misalkan dari kotak kue atau dari plastisin atau dari hal-hal apa saja yang bisa dipakai. Kemudian membuat buku cerita ya, sederhana tentunya ya, disesuaikan usianya. Proyek eksperimen penyerapan air berwarna oleh bunga. Nah, ini ada hubungannya dengan sains ya, nanti bisa menjadi bagian sederhana. Proyek mengamati daun yang ada di halaman sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh sederhana yang bisa dikembangkan dan dipakai oleh para pendidik yang ada di satuan. Bapak dan Ibu, langkah pembelajaran berbasis proyek itu bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek itu? Yang pertama, misal, mulailah dengan pertanyaan esensial, ya, pertanyaan mendasar. Pertanyaan-pertanyaan pada pembelajaran berbasis proyek itu haruslah pertanyaan yang terbuka, yang memungkinkan anak bisa menjawab pertanyaan dengan banyak cara. Misalkan pada saat pendidik menggunakan bahan permainan berbasis proyek ini, pembelajaran berbasis proyek menggunakan bunga mawar misalkan. Sederhana.
Apa kira-kira pertanyaan esensial yang bisa ditanyakan? Misalkan, apa yang ingin kalian ketahui tentang bunga mawar? Kemudian, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana bentuk dari daun bunga mawar? Anak-anak, bunga mawar itu warnanya apa saja ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga jawabannya banyak. Itu ada yang warna merah, kuning, ya, pink, putih, dan hal-hal lain yang terkait masalah topik ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk kepada tahapan mendesain rencana proyek. Pada tahapan ini ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menentukan jenis proyek yang akan dilakukan. Bapak dan Ibu, pada tahapan ini, guru mendiskusikan kegiatan main dalam bentuk proyek kepada anak yang sesuai dengan tema hasil kesepakatan antara guru dan anak. Misalkan, hasil kesepakatan tema yang sudah dibicarakan, anak suka pada tema alat transportasi misalkan. Maka, dari tema tersebut, kita akan menentukan jenis proyek yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, tahapan yang kedua adalah pengerjaan proyek. Apabila tema sudah ditentukan, nanti selanjutnya diturunkan kembali menjadi topik. Nah, selanjutnya bagaimana pengerjaan proyek? Pada prinsipnya ada 3 tipe dalam pengerjaan proyek itu sendiri. Yang pertama adalah proyek kelas, di mana nanti anak-anak secara bersama-sama dalam satu kelas mengerjakan proyek itu. Kemudian yang kedua, secara berkelompok, di mana dari peserta didik dalam satu kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dan yang terakhir, pengerjaan proyek bisa dilakukan secara individu, atau setiap anak mengerjakan kegiatan tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah waktu. Kapan pelaksanaan proyek ini akan dilakukan? Jadi nantinya baiknya guru bersama anak itu membuat timeline atau alokasi waktu terkait pembuatan proyek tersebut. Waktu untuk menyelesaikan proyek dapat disesuaikan dengan minat anak. Jadi proses kegiatan ini harapannya lebih banyak melibatkan anak untuk menyampaikan idenya. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini lebih kepada bagaimana anak itu yang menentukan bentuk dan waktu pelaksanaannya. Bapak dan Ibu, selanjutnya tahapannya adalah mendiskusikan alat dan bahan main yang dibutuhkan. Pada tahapan ini, alat dan bahan harus tersedia sesuai dengan kebutuhan serta kesesuaian dengan rancangan atau perencanaan proyek. Alat dan bahan yang digunakan dominan material terbuka atau yang biasa kita sebut dengan loose part. Alat dan bahan yang kita gunakan ini diupayakan merupakan alat dan bahan yang banyak kita temukan di sekeliling kita, sehingga ini menjadi barang-barang, alat-alat atau bahan yang kita gunakan itu
mudah untuk diperoleh. Ya, misalkan ada kayu, ada kertas, ada karton, ada batu-batuan, atau hal-hal lain yang mudah diperoleh di sekitar kita. Jadi itu terkait masalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah pengembangan proyek. Pada tahap ini, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka pada saat anak mengerjakan proyek itu, baik secara mandiri atau individu, baik secara berkelompok atau secara bersama-sama. Misalkan, bagaimana caranya agar semua ayam yang ada di kandang tidak dimangsa oleh binatang buas? Dilihat di gambar di mana seorang anak dengan menggunakan balok dia membuat kandang ayam. Jadi proyeknya membuat kandang ayam. Kemudian pertanyaan berikutnya, misalkan apa yang dapat kamu lakukan agar kandang yang kamu buat dapat menampung lebih banyak ayam? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa disampaikan kepada anak, sehingga anak bisa menjawab dengan berbagai macam variasi jawaban, tidak hanya pada satu jawaban. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah refleksi proyek. Bapak dan Ibu, pada tahapan ini anak mengkomunikasikan hasil proyek kepada teman dan guru. Ya, memang pada tahapan ini Bapak dan Ibu sesuai dengan usianya, sesuai dengan tahapan perkembangannya, bentuk komunikasi ini adalah komunikasi sederhana di mana anak bisa menyampaikan hasil proyeknya baik kepada temannya atau kepada gurunya atau pendidiknya. Kemudian guru mengajak anak untuk merefleksi apa saja pengalaman yang mereka dapatkan selama bermain proyek. Kemudian guru berdiskusi bersama anak mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh anak terkait proyek yang dibuatnya. Misalkan tadi seorang anak membuat kandang ayam misalkan. Nah, di situ guru pada saat setelah selesai direfleksi bagaimana hasil kandang ayamnya, gampang tidak membuatnya. Jadi anak diajak untuk merefleksi apa pengalaman mereka yang didapat selama bermain. Kemudian selanjutnya bagaimana? Apakah besok kita akan membuat lagi kandang ayam atau kita akan membuat kandang yang berbeda? Nah, itu adalah bentuk-bentuk diskusi pertanyaan terbuka kepada anak, sehingga proyek yang mereka laksanakan, yang mereka buat, itu bisa kita refleksi. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sumber belajar dalam pembelajaran berbasis proyek. Sumber belajar dalam pembelajaran berbasis proyek, kita bisa menggunakan material terbuka atau loose part. Ya. Kemudian juga bisa didukung dengan buku-buku berkualitas. Bapak dan Ibu, apa sebenarnya itu loose part? Banyak orang-orang menyampaikan loose part. Tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa loose part itu merupakan material yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dijajar, disusun, dirangkai, dirancang kembali, dan masing-masing dapat dikembalikan pada fungsi material semula. Digunakan bersama dalam berbagai cara tanpa ada aturan yang khusus. Ya, misalkan di sekitar kita ada bahan alam, ada batu, ada kerang misalkan. Kemudian ada botol-botol plastik, air mineral,
kemudian ada gelas, ada kayu, ada bambu, ada logam-logam, kain, benang, dan hal-hal lain atau barang-barang lain yang ada di sekitar kita. Itu kita sebut dengan loose part. Nah, barang-barang itulah nanti yang akan kita gunakan di dalam kegiatan project, ya, pembelajaran berbasis project itu. Mau kita buat apa? Itu kita rencanakan, kita siapkan bahannya, kemudian dilaksanakan pelaksanaan proyek, kemudian direfleksi. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita perlu menggunakan loose part? Banyak barang-barang yang ada di sekitar kita yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk mendukung proses kegiatan bermain anak. Kenapa menggunakan loose part? Yang pertama, Bapak dan Ibu, karena mendukung eksplorasi dan kreativitas. Ya, dengan alat dan bahan itu, mereka bisa bermain mau dibuat apa. Mereka akan berpikir untuk merancang sebuah proyek, sebuah kegiatan bermain akan dibentuk menjadi apa. Kemudian yang berikutnya, memberikan kesempatan untuk berkembangnya kognitif dan sosial anak. Nah, maka perkembangan kognitifnya mereka bisa berkembang, mereka bisa mengelompokkan misalkan benda-benda berdasarkan ukurannya, berdasarkan besarnya, berdasarkan warnanya, serta sosial anak. Itu pada saat bermain, mereka akan berinteraksi sosial dengan teman-teman. Selanjutnya, dengan permainan menggunakan loose part itu dapat mendukung kesadaran sensorial, di mana pada permainan ini menekankan pada rangsangan indera penglihatan, indera peraba atau sentuhan, suara, bau, serta gerakan. Bapak dan Ibu, permainan sensori ini memiliki banyak manfaat. Menurut Dr. Maria Montessori, di mana anak adalah sensorial explorer. Masih kita ingat itu, di mana secara naluri anak belajar tentang lingkungan sekitarnya melalui panca inderanya. Nah, di situ anak-anak bisa mengembangkan kemampuan kesadaran sensorialnya melalui kegiatan bermain menggunakan loose part ini. Kemudian yang berikutnya adalah ketika anak bermain loose part, sangat mudah memasukkan muatan pembelajaran STEAM. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi pembelajaran STEAM yang merupakan kependekan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa sebenarnya pembelajaran STEAM? Tadi STEAM itu merupakan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Itu merupakan pembelajaran yang bisa menyangkut banyak hal. Kalau sains erat kaitannya dengan bagaimana seorang anak menemukan sesuatu, mengamati, mengidentifikasi tentang perubahan-perubahan dan lain-lain. Itu terkait dengan sains. Teknologi, guru dan orang tua dapat mengenalkan teknologi sederhana pada anak. Kemudian engineering, merancang, anak bisa merancang sistem dan struktur yang membantu memenuhi, memecahkan masalah manusia, misal bermain balok, Lego, kardus, dan lain-lain. Seni merupakan kegiatan anak bermain yang memfasilitasi kebebasan anak untuk memanipulasi material yang beragam dengan cara yang berbeda-beda pada setiap anak sesuai dengan imajinasinya. Dan yang terakhir itu adalah matematik, mengenalkan konsep matematika antara lain dengan tentang besaran, berapa banyak, berapa
jumlahnya, strukturnya, ruangnya, pola, bilangan, dan lain-lain. Itu sekilas terkait masalah pembelajaran STEAM yang bisa muncul dalam pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menggunakan LUSPAT dalam pembelajaran? Supaya menarik dan mengundang anak untuk bermain, maka LUSPAT tersebut perlu ditata, Bapak dan Ibu. Nah, penataan ini disebut dengan invitasi. Ya, misalkan pendidik menyiapkan alat dan bahan kegiatan bermain. Di situ ada sayuran, misalkan ada gelas, kemudian ada alat potong dan lain-lain. Di situ ditata yang sebenarnya itu adalah barang-barang LUSPAT, sehingga menarik. Pada saat anak melihat, mereka akan menarik dan melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang sudah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, invitasi merupakan cara sederhana yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat anak dengan menyiapkan LUSPAT menggunakan cara yang baru dan berbeda. Invitasi juga bisa menjadi cara untuk memperkenalkan tema, ya, tema pembelajaran pada saat ditata, maka itu akan menampilkan tema pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya, invitasi merupakan dorongan untuk anak-anak bereksplorasi. Kemudian melalui invitasi, guru bertanya atau mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Invitasi dapat berupa pertanyaan dan ajakan. Contoh invitasi dalam bentuk pertanyaan, misalkan, seperti apakah kandang domba buatanmu? Di manakah ikan paus tinggal? Misalkan. Kemudian, makanan olahan dari buah pisang apa yang dapat kamu buat? Dan lain-lain. Contoh invitasi dalam bentuk ajakan, misalkan, ayo memasak sayuran. Amatilah kupu-kupu ini, kemudian gambarkan hasil pengamatanmu, dan lain-lain. Misalkan salah satu bentuk tema, jalan-jalan ke Nusa Tenggara Barat yuk. Kemudian topiknya adalah suku Sasak. Bentuk invitasinya bagaimana? Ini bentuk invitasi ajakan, ayo kita buat rumah adat suku Sasak. Invitasi dapat ditulis tangan, dicetak, atau ditulis di papan tulis. Kemudian, LUSPAT yang digunakan misalkan bahan alam, contoh misalkan ada pinus, batu, kerang, misalkan. Kemudian plastik dalam bentuk tutup botol, kemudian bekas kemasan, gulungan tisu, dus, kemudian kaca pembesar. Selanjutnya, guru dapat menampilkan gambar rumah adat suku Sasak untuk memperkuat pengetahuan yang dimiliki anak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, LUSPAT yang sudah kita siapkan itu bisa kita perkuat sesuai dengan tema yang sudah ada. Misalkan temanya terkait masalah suku Sasak, kemudian kita ingin anak-anak nanti membuat rumah adat suku Sasak. Nah, tentu anak perlu gambaran seperti apa ya suku Sasak itu. Maka perlu diberi penguatan dalam bentuk gambar. Di samping itu, kita bisa menggunakan buku berkualitas. Buku berkualitas memberikan dukungan besar bagi terselenggaranya rancangan pembelajaran. Buku-buku akan membantu anak menemukan pengetahuan baru dengan cara yang menyenangkan. Bapak dan Ibu, kehadiran buku yang berkualitas itu menjadi sarana untuk melibatkan anak dalam proses belajar, sekaligus menguatkan
budaya cinta buku pada anak sejak dini. Sebagai contoh-contoh, misalkan ini ada buku yang tebal, berwarna, ada buku yang besar, dengan cerita-cerita sederhana, dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian ada juga buku timbul, kemudian ada buku bergerak, buku bantal, dan macam-macam. Banyak sekali bentuk-bentuk daripada buku-buku berkualitas itu. Tinggal buku berkualitas yang seperti apa, yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, pembelajaran berbasis proyek ini sangat baik untuk dilakukan pada kegiatan bermain untuk anak usia dini. Karena di situ melalui kegiatan berbasis proyek banyak hal yang bisa muncul di situ. 6 aspek perkembangan bisa distimulasi di situ. Anak bisa berpikir lebih kritis, anak bisa berpikir pada tingkatan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, dan tentunya kesiapan daripada pendidik untuk menyiapkan perencanaannya, menyiapkan alat dan bahan terkait tema dan topik yang sudah disepakati dengan menggunakan LUSPAT yang ada di sekitar kita, dan pendampingan dari para pendidik dan orang tua terkait kegiatan belajar proyek ini sangat dibutuhkan. Demikian untuk materi pembelajaran berbasis proyek, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada yang kurang, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat untuk Bapak dan Ibu yang berada di dunia pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.